Oke, selamat pagi ya. Ketemu kembali dengan bersama Ded ya. Masih berputar di eh, sekitar pertanian dan perkebunan, tapi kita khusus ya tanaman-tanaman yang berada di sekitar pekarangan rumah ya, karena kita akan memberikan edukasi ya, memberikan semangat, memberikan inspirasi bagaimana cara memilih tanaman yang cocok berada di sekitar pekarangan rumah ya, bagi teman-teman yang punya luasan perkarangan yang tidak terlalu luas. Ini contoh di tempat saya ini ya. Untuk hari ini ya, ini masih bersama pisang Cavendishnya ya, seperti video-video kita yang sebelumnya kemarin ya, kita sampaikan bahwa ada beberapa pisang kita yang akan segera panen. Ini kita lihat sekarang kita panen ya, karena ini kategorinya ya, kategorinya dia masak di pohon ya, masak di pohon ya, kategorinya masak di pohon. Kali ini sudah ini, tapi belum lembek saja, menunggu belum lembeknya, karena karakteristis kalau pisang Cavendish ini kan warnanya tetap segar ya, walaupun dia sudah ini segar. Nah ini kategori masak, karena kemarin kita mau dicoba ya, ini karena ini panen perdana ya, kita tidak mau pisang ini artinya kita peram ya, karena kesepakatan kemarin kita coba ya, kita biarkan saja masak di pohon. Kita coba ya, pagi-pagi kita ada makan pisang nih. Luar biasa. Ada yang bilang kemarin ya, pisang Cavendish kalau yang rendah ya, itu buahnya cenderung masam, ada asam-asamnya. Kalau ini enggak sih, itu enggak, sama saja. Informasinya kalau yang tinggi itu baru manis, ini masam, tapi saya coba ini enggak. Ya nanti kita tunggu dia masak maksimal dulu. Ini kan belum masak maksimal ya, artinya baru setengah matang lah bahasanya ya. Sekarang kita panen saja, kita turunkan saja ya, untuk mempersiapkan indukan baru ya, indukan baru, karena rencananya nanti bawahnya itu bongkolnya indukan ini yang tua panennya akan kita ambil, kita akan coba buat bibit dengan teknik bit ya. Teknik bit itu memperbanyak bibit ini dari bongkol indukan yang sudah panen. Nanti ini kita coba ya. Nah, ini kita turunkan dulu. Nah ini enaknya, sekali lagi ya, ini enaknya kita punya tanaman yang produktif di sekitar pekarangan rumah. Ini saya masih, artinya ya belum pakaian kebun lah ya, kita baru ini, baru jam berapa, jam 5, jam setengah 6 lah ya, kita sudah ada yang bisa cari ya. Yang pasti seandainya ini kita jual kan faktor ekonomisnya ada ya, itu yang kita sampaikan kemarin. Jangan disia-siakan ya, jangan disia-siakan sudut pekarangan kita yang masih kosong, manfaatkan ya yang bisa ditanam. Yang pasti pilihannya cari tanaman yang tidak membutuhkan ruangan yang sangat luas. Nah, contohnya seperti pisang Cavendish ini kan dia paling tinggi ya 160-170 cm ya. Memang dia durasi waktu dari tanam sampai panen itu agak panjang ya, paling enggak ya 9 sampai 1 tahun ya, 9 bulan sampai 1 tahun itu kita baru panen. Tapi perlakuannya enggak terlalu ekstra ya, karena kita lihat ya perkembangan dari pisang Cavendish yang baru kita tanam kemarin itu sampai dia berbuah seperti ini ya, tidak membutuhkan perlakuan khusus. Paling kita harus ya bantu dengan dolomit. Oke, balik ya, agar kita panen dulu, ini kita turunkan dulu. Nih ya, mantap kan. Oh, ini sampai pecah nih, pecah, ya turunkan dulu ya. Ya, jadi dipastikan untuk teman-teman ya, setiap panen pisang, jenis pisang apapun, seandainya sudah selesai dipanen seperti ini ya, jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan bekas indukan yang kita panen tadi itu masih berdiri ya, harus kita rebahkan. Itu fungsinya adalah memaksimalkan nutrisi ya yang ada di tanah ke calon indukan baru ya. Kalaupun pisang ini kita biarkan berdiri utuh kayak gini ya, dia akan tetap menyerap ya, dia akan tetap menyerap nutrisi yang ada di bawah, tapi ini sudah tidak produktif. Jadi nutrisi yang ada di bawah, yang ada di tanah itu akan terbagi dengan bekas indukan yang sudah kita panen. Jadi dipastikan kita tumbang ya. Kita hancurkan saja, kita hancurkan, kita taruh di bawah. Dia kan lembab, ini mengandung air. Kita terus kakak matikan motor dulu. Itu anak lagi manasin motor.
ya. Jadi kita punya ya 2 calon indukan ya. Ini ada 3 sebenarnya calon indukan anakan dari pohon pisang ini, tapi nanti kita akan sisakan 1 ya, sisakan 1 yang besar ya, yang 2 ini ya, ini yang 2 yang kecil ini nanti akan kita pindah. Ini yang 2 ini akan kita pindah, dan bongkol bekas panen tadi ini akan kita ambil, kita coba pecah nanti untuk memperbanyak bibit ya. Ini kegiatan kita pagi hari ini ya. Nanti setelah ini ya menyusul ya, nanti setelah ini menyusul ada lagi yang siap panen, sudah ada 2 paling sekitar seminggu lagi. Ini coba ya, saya ambil kameranya. Nah ini, aduh, ini seminggu lagi. Nah ini seminggu lagi. Nah maaf, saya tunjukkan pakai aruknya, pakai aritnya. Ini seminggu lagi udah bisa turun juga, bisa panen. Jadi sudah tersedia calon indukan ya. Ini saya dapat bantuan. Nah ini calon indukan yang akan menggantikan indukan utama yang sudah kita panen. Plus ada 1, 2, 3. Tapi kita pastikan nanti kita sisakan 1 ini dulu ya. 1 ini dulu yang kecil-kecil ini, kalau memang bisa kita pindah nanti kita pindah, kalau enggak langsung kita potong saja ya. Kita potong seperti ini. Nah karena kita anggap ini bisa mengganggu ya, mengganggu proses pertumbuhan dari indukan utama. Nah ini terus ada lagi ini kita sudah selesai potong jantung juga, sunat, bukan potong jantung ya. Kalau potong jantung itu kan artinya buah sudah sempurna. Ini kita baru melakukan proses penyunatan kemarin ya. Sama pisang ini sebenarnya umur tanam sama ya, cuma mungkin dia beda karakteristik unsur haranya saja ya. Jadi agak terlambat, ini terlambat. Ini dia baru keluar jantung ya, baru keluar jantung. Ini baru kita lakukan proses penyunatan kemarin ya. Untuk diketahui ya, fungsi dari proses sunat jantung pisang ini itu nanti sudah kita bedakan, sudah kita buktikan, nanti akan menghasilkan buah ya yang bersih ya, besar-besar dan panjang ya. Beda dengan jantung pisang yang kita biarkan begitu saja. Kalau punya saya ini semuanya ya, semuanya sudah saya lakukan seperti itu. Ini sama juga. Kalau ini yang masih lama ini, karena dia sudutnya masih ada. Nah ini kan nyudut dia. Pisang Cavendish kan seperti ini, dia kalau masih muda ya, baru selesai potong jantung ini, potong jantung, modelnya akan nyudut seperti ini ya. Dia akan nyudut, ini kita lihat dari samping, ini masih nyudut kan. Nah nanti kalau seandainya dia mateng ya, sudah full, artinya bulannya penuh, ini akan berubah ya, dia bulat penuh, jadi sudut ini sudah tidak lihat, tidak ada lagi ya. Ini pun sama, agak terlambat juga berbuahnya, padahal kita nanamnya sama ya. Makanya ini akan banyak bibit yang bisa kita pindah ya, yang bisa kita ambil. Ini pun sama. Nah kalau yang ini baru keluar jantung, baru keluar jantung. Nah ini yang ini nih baru keluar jantung baru, tapi belum kita lakukan proses penyunatan karena kita menunggu dulu dia sempurna dulu ya. Nah ini kita lihat, ini saya bilang, nah ini baru keluar jantung, itu benderanya, itu daun bendera ya. Nah itu nanti kalau sudah sempurna kita lakukan proses penyunatan ya. Terus yang ini pun sama juga ya. Ini mungkin unsur haranya full ini ya, dia tinggi ya. Ini belum, ini masih panjang, sekitar ya 2-3 bulan lagi baru dia keluar jantung. Nah ini pun sama juga, anaknya banyak kali ya, anaknya banyak sekali. Ini nanti kita usahakan untuk kita pindah. Nah terus yang ini ya, ini masih di dunia atau informasi pisang Cavendishnya. Nah ini nanti akan kita pindah semua. Nah kalau yang ini mungkin seminggu lagi ya, seminggu lagi, enggak sampai lah ya, 2-3 hari lagi nanti nunggu kelopak terakhir. Nah ini sudah tidak bisa, berarti ini kelopak terakhir sudah kerdil ya. Ini kelopak terakhir sudah kerdil, berarti sudah tidak akan bisa lagi kita pertahankan. Seandainya kelopak terakhir yang sudah kecil-kecil ini kita pertahankan, ini buahnya pun nanti tidak sempurna ya. Tidak sempurna dalam artian dia akan cenderung kecil, pendek ya, jadi tidak bisa kita manfaatkan. Jadi kalau sudah seperti ini ya, kita lakukan pemangkasan saja ya. Kita lakukan pemangkasan di sini. Nah kita lakukan pemangkasan, kita buang jantungnya. Nah, kita buang seperti itu ya. Jadi tujuannya nanti memaksimalkan ya, memaksimalkan unsur hara yang ada
dari tanaman ini untuk memperbesar buah yang ada ini. Ini udah kita lakukan proses pemotongan jantung. Nah, hitungannya 4 sampai 5 bulan dari potong jantung inilah ya nanti pisang ini akan masak. Makanya kita pastikan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, untuk pisang Cavendish ini memang dia butuh waktu yang agak lama ya, dari tanam ya sampai panen ya 9 sampai 1 tahun ya. Tapi dipastikan untuk pisang Cavendish ini kuat ya, pisang Cavendish kuat. Contohnya yang kita panen tadi itu, seandainya dia masak ya, dia masaknya saja bisa bertahan sampai 5 sampai 1 minggu. Dia ndak apa ya, ndak basah, ndak becek. Ya, beda dengan pisang lain, pisang yang jangka tanam, tumbuh dan panennya cepat, paling 3 hari 2 hari sudah busuk. Nah, ini mungkin seminggu lagi sama dengan yang tadi ya. Ini bibit yang sama ya. Kita tanam pun sama ya, umurnya sama, perlakuannya sama. Mungkin karena walaupun dia datarannya sama, mungkin tanahnya yang berbeda ya. Jadi dia beda. Kalau ini agak panjang, ini sempurna juga. Nah, itu yang kita bilang tadi ya. Kalau pisang Cavendish masih muda, dia kan cenderung nyudut ya. Kalau dia sudah tua ya, ini sudut nih hilang semua. Nah, ini sudut nih dia masih ada, tapi tidak terlalu tajam kayak sudut yang masih muda. Nah, ini dia sudah full terisi ya. Begitu juga daun yang penopangnya ini sudah mulai kering ya, tapi kita menunggu ya. Paling ini nanti kita seminggu 2 minggu lagi kita panen, sambil ngelihat itu tadi seperti apa. Nanti coba kita tawarkan ke pasarnya, pasar tradisionalnya seperti apa ya, tanggapan dari pembeli itu, dia ada minat apa enggak. Nah, itu yang jadi masalah masih kita ini, karena ini baru tanaman pertama. Mungkin pisang Cavendish sudut di tempat saya ya, baru saya yang mencoba. Makanya kemarin banyak juga yang datang ke sini melihat ya, plus ada juga sebagian yang minta bibitnya. Dia melihat bagaimana sih perkembangannya, cocok apa enggak. Rupanya setelah kita tanam ya, kita kategorikan cocok ya, kita kategorikan cocok karena dia mau berbuah sempurna seperti ini. Nah, sekarang tinggal itu pertama yang akan saya coba adalah, coba saya lemparkan dulu ke pasar tradisional ya. Pasar tradisional saya perkenalkan bagaimana tanggapan respon pasarnya. Kalau memang dia bagus, nanti kenapa tidak, kan seperti itu. Oke, mungkin itu dulu informasi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya videokan ini, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, bisa nanti dijadikan sampel ya, atau pilihan untuk mengisi lahan pekarangan yang kosong ada di sekitar rumah teman-teman semua. Oke.